Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan sabar dan permasalahannya. Untuk selanjutnya yakni masih berkaitan dengan macam-macam sabar ya. Yang kemarin baru 2 macam. Yang pertama as-sabru anil ma'murat, sabar dari perintah Allah. Yang kedua as-sabru anil manhiyat, sabar dari larangan Allah. Dan yang ketiga sekarang as-sabru anil makruhat. As-sabru anil makruhat artinya adalah sabar dari perkara yang tidak diinginkan. Makruhat itu Pak yang dibenci. Jadi segala sesuatu yang menimpa kepada kita dalam keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana orang bersabar dari perkara yang tidak diinginkan? Dan ini juga ya Pak, senantiasa kita alami gitu. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari Pak, berkaitan dengan sabar dari perintah Allah, sabar dari larangan Allah, demikian pula sabar dari perkara yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini adalah perkara-perkara yang ya kita alami gitu. Nah, bagaimana orang sabar dari perkara yang tidak diinginkan? Adalah yang pertama husnuzon kepada Allah. Jadi jangan berpikiran gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ternyata Allah itu benci kepada kita. Tidak sayang kepada kita. Cilaka, tabrakan. Jangan sampai menyalahkan nyalahkan Allah. Berarti kalau demikian orang yang menyalahkan Allah akan ketetapan yang tidak diinginkannya, berarti orang tersebut tidak sabar dari perkara yang tidak diinginkan. Atau dia menyalahkan orang-orang yang di sekitar. Nah, kalau orang menyalahkan orang-orang yang di sekitar, jadi Allah disalahkan. Demikian pula orang-orang yang di sekitar disalahkan. Yang jelas dia tidak menerima begitu. Ya, tidak menerima atas apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Demikian pula selain daripada husnudzon kepada Allah. Jadi yang disebut dengan husnudzon itu Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak diinginkan, itu husnudzon, baik sangka kepada Allah bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pelajaran kepada kita. Oh, ternyata Allah memberikan seperti ini begitu. Satu tujuannya untuk supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sakit, Pak. Ya. Karena yang namanya sakit atau penyakit ya, itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, husnudzon kepada Allah. Barangkali dengan diberikannya penyakit seperti ini, supaya kita rajin ingat kepada, karena ya berbeda gitu kondisi seseorang dalam keadaan sehat atau sakit. Kalau orang dalam keadaan sakit ya senantiasa ingat kepada Allah, sedikit-sedikit istighfar, astagfirullah, Allahu akbar gitu. Nah, barangkali ketika dalam keadaan sehat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah memberikan kepada kita sakit. Nah, ini. Atau apa yang kita miliki ternyata hilang. Terserah bagaimana caranya. Mau dicuri atau jatuh di jalan. Nah, pada saat itu harus husnudzon kepada Allah. Seperti apa husnudzonnya kepada Allah? Barangkali ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita infakkan, korbankan berkaitan dengan harta sedikit atau bahkan tidak. Baik, seperti itu Pak, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian pula sabar dari perkara yang tidak diinginkan, tidak berputus asa. Jadi jangan sampai, berarti ya, jangan sampai suudzon kepada Allah, jangan sampai putus asa ketika Allah memberikan kepada kita sakit atau penyakit ya. Nah, lalu berputus asa. Kumaha cenatanya berputus asanya? Ya, sudah malas untuk berobat begitu. Pokoknya saya mah sudah putus asa saja. Tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar untuk senantiasa menyembuhkan begitu akan penyakitnya. Demikian pula sabar dari perkara yang tidak diinginkan, yaitu ridho akan ketetapan Allah yang buruk. Ya, tadi tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, as-sabru anil makruhat. Yang ketiga, yang keempat yaitu as-sabru anil mahbubat. Sekarang sabar dari perkara yang disukai, begitu. Nah, sekarang perkara-perkara yang menimpa kita itu perkara-perkara yang kita senangi. Apa yang kita inginkan Allah wujudkan. Itu juga sama, kita pun harus bersabar. Makanya nanti sabar itu lebih luas daripada syukur, begitu Pak. Nah, di sini disebutkan bahwa sabar dari perkara yang disukai adalah mensyukurinya. Syukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengakibatkan diri menjadi sombong. Gitu. Jadi diberi kenikmatan, diberi apa yang kita inginkan, dia tepuk dada gitu. Ya, tepuk dada Pak. Inilah merupakan hasil murni dari saya sendiri. Jadi Allahnya itu dihilangkan, ditinggalkan begitu. Padahal segala sesuatu pun ya, apa saja yang menjadi keberhasilan kita, jangan lupa bahwa di sana ada jasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kenapa ungkapannya alhamdulillah? Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Karena memang manusia mah tidak pantas untuk dipuji. Iya, manusia mah tidak pantas untuk dipuji, Pak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sesuatu sebab untuk mencapai apa yang ia inginkan, sudah, maka manusia tidak bisa mencapainya. Kenapa kita sampai bisa seperti ini?
Kenapa kita bisa mencapai ini? Kita mendapatkan ini. Jangan lupa ungkapannya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, ungkapan alhamdulillah ini menyadari bahwa segala sesuatu di sana ada jasa Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Ya. Ya tadi ketika kita beres makan, ungkapannya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenapa? Karena kita makan itu dari awal, Pak. Dari hasil yang kita makan itu dari Allah. Gitu kan? Lalu sampai kepada kita usaha Allah. Gitu kan? Bahkan sudah menjadi makanan pun itu sampai kepada mulut, itu jasa siapa? Jasa Allah. Tidak sampai sana jasa Allah itu sampai masuk ke dalam perut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan, dilembutkan, kemudian dibagi-bagi vitamin-vitaminnya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan sampai dikeluarkannya, jangan lupa itu, dikeluarkannya, kotorannya itu dari siapa? Dari usaha atau jasa Allah, Pak. Mengeluarkan kotoran itu, ya, sampahnya. Makanya kenapa setelah buang BAB, buang air besar itu ada doanya, alhamdulillah deh itu, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, yang telah memberikan kepada aku kenikmatannya. Sampai kita makan yang manis-manis, makan yang pedas-pedas, makan yang asin, dan itu tidak tertukar. Siapa yang memberikan itu semua? Tidak ada kecuali Allah. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu, dan telah menetapkan kepada diri ini apa? Kekuatannya, vitaminnya. Masya Allah. Apa yang kita makan, vitaminnya disimpan, dibagi-bagi. Ada yang ke mata, ada yang ke otak, ada yang ke telinga, menjadi tenaga. Sedangkan kotorannya dibuang, ya. Demikian pula wa abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni adahu, dan mengeluarkan, membuang semua kotorannya. Kenapa ungkapannya alhamdulillah? Karena segala sesuatu yang kita usahakan itu ada jasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangun dari tidur, bagaimana ungkapannya? Alhamdulillah. Karena siapa yang mampu membangunkan tidur kita? Makanya bahasanya juga alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Itu bahasanya juga setelah kami mati. Karena itu mati dengan tidur itu ada persamaan, begitu. Bahwa tidur merupakan saudaranya mati. Tidur itu sekali lagi saudaranya mati. Jadi tidur apa? Mati yang sementara. Makanya saya katakan jangan lama-lama tidur itu, karena nanti kita akan tidur lama gitu. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar daripada perkara yang kita sukai itu seperti itu. Jangan sampai apa yang kita miliki, nah, itu merupakan hasil murni dari apa yang kita usahakan. Tetapi mesti di sana itu ada ungkapan alhamdulillah. Makanya kalau misalkan ada yang memuji kepada kita, aduh, kamu bisa seperti itu ya, misalkan kamu bisa seperti ini ya, maka tidak ada yang lain yang pantas orang itu ucapkan alhamdulillah. Tapi awas, intonasinya jangan seperti ini. Alhamdulillah atuh urang teh tah eta mah beda deui tah, awas ya. Meskipun ungkapannya alhamdulillah, nah itu beda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari sinilah yang mesti kita sadari, apa bahwasanya apa yang kita inginkan dan apa saja yang tidak kita inginkan ini merupakan acara hidup. Jadi jangan dibayangkan hidup di dunia lempeng gitu, Pak. Senantiasa berada dalam keinginan yang kita capai. Tidak, merupakan sunnatullah bahwa qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu mesti diimani. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya begitu. Telah memberikan bagaimana cara untuk menyikapinya. Makanya ada sebuah hadis. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'mini, begitu mengagumkan urusan orang yang beriman, Pak. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang yang beriman, ya. Sesungguhnya urusan orang yang beriman semuanya khair, baik, berujung kebaikan. Mau dalam keadaan sehat ataupun sakit, mau dalam keadaan kaya ataupun miskin, apapun itu, bagi orang yang beriman mesti berujung kebaikan. Walaisa dzakali ahadin illa lil mu'mini. Hal itu tidak terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa sampai mengagumkan? Nabi meneruskan ungkapannya, in asobatu sarra, apabila kesenangan menimpa orang yang beriman, syakaro, maka bersyukur. Demikian pula fakana khairon lah, syukur. Cara menyikapi sesuatu yang diinginkan maka akan berbuah pahala, berbuah kebaikan. Wa in asobatu doro, dan apabila keburukan menimpa dirinya, kesulitan, kebingungan, musibah, sobaro, maka bersabarlah. Fakana khairon lah, maka akan menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Makanya kita mesti sadari bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan yang buruk-buruk, hati-hati. Tetapi berupa kebaikan pun yang enak-enak, yang sesuai dengan keinginan, itu merupakan ujian. Jadi yang diuji itu yang sehat, yang sakit, dua-duanya. Tapi kita suka mengatakan kepada orang yang sakit itu, Mbak, ya ini adalah ujian begitu kepada orang yang sakit teh. Padahal dia orang yang sehat yang mengatakan itu tidak merasa, padahal diuji. Termasuk orang yang berbisnis juga sama, merasa diuji itu ketika bangkrut, kan gitu bahasanya. Nah, Allah sedang menguji saya, makanya bisnis saya terpuruk. Dikiranya hanya sekedar dalam perkara yang tidak diinginkan. Bahkan ketika orang itu berjaya, maka itu juga sama ujian. Makanya mending sehat, mending sakit, Pak. Sehat atau sakit? Maka yang kita inginkan adalah mending sabar dan syukur, begitu. Ya, mending sabar dan syukur. Karena sehat dan sakit, kedua-duanya sama. Yang sehat tuh diuji, yang sakit diuji. Yang dapat pahala yang sehat, yang sakit. Yang dapat pahala yang sehat, yang sakit. Yang bisa menyikapi kedua-duanya. Yang bisa menyikapi kedua-duanya. Awas, yang mendapatkan pahala itu bukan yang sehat. Yang mendapatkan dosa itu bukan yang sakit. Yang mendapatkan pahala itu orang yang benar menyikapi kedua itu. Enak. Jadi orang yang beriman itu ketika sakit bersabar, dapat pahala. Ketika sehat dapat pahala. Makanya mending sehat, mending sakit, mending sabar dan syukur itu. Karena kalau misalkan kita ingin sehat, kan bapak sama ibu ingin sehat, ternyata ditakdirkan tah eta teh bakal naon? Bakal nyeri hate. Bakal nyeri hatenya. Bakal nyeri hate, bakal kecewa. Kan gitu manusia mah. Kalau tidak terwujud apa yang dia inginkan, kumaha?
kecewa mungkin. Sedangkan qada dan qadar bukan hanya perkara yang baik saja. Makanya sabar, demikian pula syukur itu merupakan modal hidup kita dalam menyikapi berbagai macam kondisi. Jika diibaratkan, maka kita hidup di dunia itu seperti halnya burung yang ada sayap kanan, ada sayap kiri, yang akan apa? Senantiasa seimbang dalam apa? Terbangnya itu. Sama, kita pun seperti itu. Jadi jangan sampai kita bisa menyikapi perkara yang enak saja, syukur saja. Ketika diberi sesuatu yang tidak diinginkan, ngoleang gitu, ngoleang, non bahasa Indonesia ngoleang. Tidak kuat. Atau kita mampu ya menyikapi sesuatu yang sabar saja, sedangkan syukurnya tidak begitu. Nah, itu barangkali hadirin sekalian, keempat sabar ini ya, sabar dari perintah Allah, sabar dari larangan Allah, sabar dari sesuatu yang tidak diinginkan, sabar dari perkara yang diinginkan. Semua itu telah ada bagaimana cara menyikapinya. Makanya beratnya, wah, Masya Allah beratnya. Karena sabar di awal melawan hawa nafsu. Bagaimana mengikuti keputusan agama. Nah, barangkali itu saja hadirin sekalian. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.